Kalau kita akan menggambar ya, maka kita waktu buka Revit munculnya seperti ini ya. Di sini ada models, ini adalah untuk project, new project, kemudian ada family. Nah, untuk kita menggambar yang baru, pastinya kita pilih new. New project, ini yang pertama kan pasti kita ganti dulu arsitektur template. Nah, sekarang saya minta tolong untuk yang kalau ingin tahu apakah dia sudah milimeter atau bukan, itu kalian ke project browser ya. Klik kiri. Nah, di project browser itu langsung diarahkan ke generik. Tapi kalau ternyata ada yang install generiknya kosong, jadi generiknya itu kosong ya, itu kalian sudah saya siapkan template ada di Google Drive. Makanya kenapa sih ada template di Google Drive? Ada beberapa yang install template-nya itu nggak terinstall. Ya. Kemudian di generik ini perhatikan, kalau default-nya itu depannya sudah M, ini maksudnya adalah metrik. Ya, metrik ya. Itu ada yang yang dipilih itu ini. Nah, ini kalau default-nya I, maksudnya imperial, inci, maka yang terjadi adalah semua ukuran di Revit itu menjadi inci. Jadi, kalian masuk ke browser, kemudian dipilih yang default M. Atau kalian bisa klik template. Di sini sudah ada US metric, kan ada US imperial, kalian pilih US metric. Jadi kalian boleh pilih misalkan default metric. Jadi dipilih defaultnya. Oke. Kalau ada generik, kalian pilih yang ini. Ya. Setelah itu open. Oke. Nah, dan semuanya ukurannya dalam bentuk metrik. Jadi itu perlu yang harus dicek dulu ya, yang kemarin sudah nyoba ternyata masuknya ke inci. Ya. Kita justru ke project browser, elevation, kita masuk ke south. Jadi tampak depan, tampak selatan, sorry. Kemudian dari data gambar yang saya sudah share, di situ ada beberapa level. Jadi langkah berikutnya adalah kalian ke arsitektur, datum, level, ya. Kemudian klik seperti ini, ya. Kemudian kita pilih garisnya ya, garisnya. Level 1 diganti nama misalnya lantai 1. Enter. Ingat harus yes. Ya. Jadi jangan langsung ketik enter enggak, ini harus yes ya. Kemudian kita pilih di level 2 di kiri. Kemudian kursornya ditaruh di level 2 ini ya. Kemudian saya ganti lantai 2. Yes. Kemudian dicek di data yang sudah saya share, ininya adalah 3.500. Oke. Level berikutnya adalah level dark. Yes. Kemudian pilih. Saya klik aja di sini karena datanya belum ada panjangnya, jadi 6.500. Oke. Selanjutnya kembali lagi ke level, kita create level baru di atasnya. Iya. Di sini menjadi level atap. Enter. Yes. Nanti di floor plan ada penambahan atap, dak, lantai 1, lantai 2 dan set. Kemudian ada lagi paling bawah di situ ada halaman. Jadi saya langsung lagi ke level, klik di bawahnya ya, tarik. Oke, saya zoom aja biar deket. Nah di sini lantai 4 tulisannya diklik, saya tulis halaman. Enter. Yes. Nah halaman ini datanya adalah min 200. Enter.
Oke, jadi ini adalah langkah pertama, kalian harus create levelnya dulu. Nah, selama proses desain itu bukankah harus ini Bu, ada penambahan level, ada pengurangan level, nggak apa-apa. Nanti tinggal tambah dan kurang saja, hanya begitu. Nah, oke, kalau sudah ada levelnya, yang kita lihat adalah huruf-hurufnya level ini numpuk ya. Jadi kalau kita lihat data-data itu kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, caranya gimana? Misalnya di halaman ini kan numpuk menutupin lantai satu. Jadi kursornya ini kalian klik gini ya, kalian klik. Nah, ini kan ada kayak semacam lambang gini. Ini loh. Nah, ini ya, ini kalian klik. Kalau kalian klik, ini langsung terpatahkan gitu. Jadi garis ini langsung terpatah gitu. Dan patahan ini kalau ada poin klik kiri tahan, ini patahan bisa kalian geser. Nah, ini kan bisa terlihat dengan jelas. Demikian dengan yang misalkan atap gitu ya. Klik. Kita klik kiri ya. Nah, klik kiri tahan, ini geser ke atas aja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada penumpukan level itu kalian bisa atur supaya kelihatan datanya. Nah, kemudian yang sebelah kiri pun begitu, kita bisa pilih, ini kan ada kotak ya, ini untuk mengaktifkan. Pilih, ini ada kotak ya, ini untuk mengaktifkan. Oke, begini. Nah, yang lainnya sih kalian langsung klik aja. Kita tarik ini ya. Kita klik, kita tarik ke atas. Begini. Jadi ini adalah langkah pertama untuk start gambar di Revit. Kemudian langkah berikutnya adalah kalau kita sudah bikin level yang dibutuhkan, maka kita akan memasukkan gambar 2D denah AutoCAD lantai 1 maupun lantai 2. Yang pertama yang akan kita masukkan adalah lantai 1. Ya, ini lantai 1. Kita masuk dulu di project browser, floor plan, lantai 1. Double klik. Nah, ini kan berarti kita sekarang lagi aktif di lantai 1. Selanjutnya, insert ya. CAD, import CAD. Kemudian cari filenya di mana. CAD. Oke. Nah, kita pilih ini ya. Saya pilih dulu lantai 1. Kemudian sebenarnya kalau auto detect itu nggak apa-apa, cuman saya membiasakan kalau memang milih itu import unitnya tetap saya setting milih ya, untuk supaya tidak ada convert dalam dalam ukuran yang lain. Jadi ini kita ganti milih dulu, setelah itu open. Nah, jadi di lantai 1 udah masuk data AutoCAD, data denah AutoCAD. Kemudian kita ke lantai 2. Jadi lantai 1, kita ke lantai 2, double klik kiri. Oke. Di lantai 2, insert, import. Kita pilih yang lantai 2 ya. Terus kita cek, open. Nah, ini sudah masuk. Jadi di lantai 1 sudah ada data. Kita cek di 3D modelnya. Jadi 3D model ini kalau pertama kali kita new drawing di project browser 3D model nggak ada. Tidak ada 3D model. Jadi kalian harus ke default 3D view, klik kiri. Ini akan terlihat. Dan kalau di versi yang baru 2020 itu akan terlihat ini ya, level-levelnya. Tapi di versi lama ini nggak kelihatan dan tidak apa-apa, nggak perlu. Nggak apa-apa, nggak terlalu dibutuhkan. Jadi sama aja nanti hasilnya kok. Jadi seperti ini ya. Setelah kita masukkan datanya, data denah, langkah berikutnya adalah yang pasti kita create wall. Jadi create dindingnya dulu. Oke, untuk create dindingnya dulu kita masuk ke project browser lantai 1 ya. Saya zoom.
Kemudian kita ke arsitektur, walls arsitektur, propertiesnya klik, dan saya memilih menggunakan ini, generic 150 ya. Ini saya klik. Kemudian dengan ini, dan jangan lupa tinggi tidak boleh unconnect. Jadi tingginya saya memilih atap. Jadi dari level 1, dari lantai 1 dinding ini nanti sampai atap. Kemudian kita gambar. Gambarnya tidak harus hati-hati. Ya, itu ya. Nah, seperti ini. Saya lanjutkan. Wall arsitektur. Seperti ini ya, misalkan. Oke. Ya. Kemudian untuk memudahkan modify align, jadi align itu kan langkah mudah untuk supaya dinding kita sama atau sesuai dengan garis denah dari AutoCAD. Jadi align itu ada biasanya saya akan wireframe saja. Kenapa wireframe? Supaya garis dindingnya kelihatan. Kita lihat ya di sini, kalian lihat kalau visualnya adalah hidden line, garis acuannya itu kan tertutup oleh dinding. Jadi di sini kita ganti dulu visual style-nya jadi wireframe supaya mudah. Nah, sekarang perhatikan. Modify, align, yang diklik dulu itu garis acuannya. Jadi yang diklik guru itu adalah dinding AutoCAD-nya. Klik kiri. Kemudian dinding Revit. Ya. Oke. Align, dinding AutoCAD, baru dinding Revit. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ternyata dinding kita pada waktu kita pertama kali buat itu miring-miring atau tidak pas. Jadi seperti ini. Ini pas nggak? Bayangkan, ini tidak pas loh ternyata. Kalau kita zoom ternyata tidak pas. Jadi ini kita klik. Nah, ini supaya pas. Nah, ini sudah pas, sudah persis ya dengan ini saya cek lagi ya. Oke, nah sudah persis. Jadi di lantai 1 ini dindingnya sudah betul ya. Kita ke lantai 2 ya. Kita ke lantai 2 untuk ngecek apakah di lantai 2 ini ada dinding yang ukurannya atau model ruangannya berbeda dengan lantai 1. Nah, ternyata memang ada di area sini ya, area ini ternyata berbeda. Oke, perhatikan ya. Arsitektur, wall arsitektur. Kemudian perhatikan tingginya, di sini harus dipindah dulu ke atap. Atap ya, atap. Kemudian kita gambar. Ini sampai sini kan? Nah, oke. Seperti itu. Nah, kita cek dulu 3D-nya. Yang terjadi adalah ternyata ada dinding. Perhatikan ini ya. Dinding ini harusnya dari lantai 1. Oke, saya putar dulu. Saya ganti dulu shading biar gampang. Nah, harusnya dari lantai 1 dinding yang ini ya, itu cuma sampai lantai 2, nggak sampai lantai atap. Jadi dinding ini harus kita edit. Ngeditnya bagaimana? Saya belum mempelajari detail ini ya, belum minggu besok. Jadi ada beberapa poin yang harus saya ajarkan tapi minggu besok. Jadi ini caranya pakai cara manual aja. Jadi di lantai 2 ini saya pilih. Terus ini kan ada poin ya, klik kiri tahan, ini kalian geser. Nah, ini kan. Tapi ada efeknya. Lantai 1 jadinya
terbuka. Nah, kita kembali ke lantai 1. Dinding yang terbuka itu kita buat dinding baru. Ketinggiannya sampai lantai 2 saja. Jadi begini. Nah, selesai. Oke, kalau dindingnya udah selesai, maka kita ke langkah berikutnya. Jadi kita mau apa? Kita akan bikin lantainya. Jadi untuk bikin lantai, kita masuk dulu floor plan lantai 1. Kemudian floor arsitektur ya. Kemudian kita pilih propertiesnya yang mana. Kalau kali ini saya mau bikin wood ya, wood. Ini. Kemudian kita gunakan draw line. Kemudian kita gambar sesuai dengan denah. Misalkan. Nah, ini saya taruh di dalam dinding dalam. Nah, kalau gini gimana, Bu? Nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Ini kan salah ya, harusnya lurus. Maka kita ke align, pilih dulu yang ini, baru pilih kedua. Pilih dulu, baru pilih yang kedua. Seperti itu. Pilih, baru pilih kedua. Nah, ini lantai satunya selesai. Jangan lupa finish. Kita lihat 3D-nya, lantai 1 sudah selesai. Kemudian kita buat di lantai 2. Oke, di lantai 2 berarti kita kan harus floor plan lantai 2. Kemudian arsitektur, floor, kita pilih pakai ini ya, line. Kemudian saya ambil di sini. Kalau ini saya jadikan 1 supaya gambarnya cepat aja. Gitu ya. Ini seperti ini misalkan. Saya pakai align untuk ngecek yang miring-miring. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa finish. Nah, kalau di lantai 2, ini otomatis selalu akan ada satu perintah yang akan keluar seperti ini. Apakah ini di-attach atau enggak? Saya akan selalu sarankan bahwa ini jangan di-attach. Jadi jangan yes tapi no. Nah, ini no. Oke, kita cek dulu. Nah, ini udah selesai. Nah, kita lihat dulu. Sudah selesai. Sudah selesai. Muncul pertanyaan, kenapa dinding ini? Nah, kalau itu gimana caranya supaya merapikan yang di bawah ini? Nah, caranya adalah, jadi di sini saya sengaja biarkan seperti ini untuk saya akan memberi materi tentang properties ya. Dindingnya kita pilih properties ya. Nah, di properties ini ada base constraint. Base constraint itu berarti sisi bawah. Kemudian ada top constraint. Nah, ini sisi atas gitu loh. Jadi kalau kalian harus mengubah sisi bawah, walaupun ada tanda panah ini ya, kalian tidak boleh narik. Ini base constraint, klik. Ini diganti halaman. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya semua ini udah saya mau sekalian gitu, saya pilih ya. Kemudian ini base constraint diganti halaman. Nah, kemudian yang ini juga misalkan base constraint-nya diganti halaman. Kenapa sih seribet itu kita harus mengganti, nggak boleh ditarik? Ini misalkan ya. Misalkan dalam sebuah proses desain, kalian menawarkan ke klien, nanti dari halaman itu naik levelnya ke 0 lantai rumah, itu 200 mili, 20 cm.
Kalian tinggal pilih level halaman. Ini kan min 200. Klien minta min setengah meter. Berarti kan min 500 ya. Enter. Nanti otomatis akan dinding ini akan ngikut. Dia masih kurang. Masih tenggelam. Saya mau 1 meter. Min 1 meter. Nah, ini akan ikut terus. Dan 3D-nya pun akan ikut. Nah, ini yang namanya proses desain. Jadi pada waktu proses desain, data kita masukkan, gambar juga harus berubah. Nah, disinilah yang namanya BIM, Building Informasi Management. Jadi di mana itu semua terkoneksi. Jadi kalau kita merubah dari tanpa, otomatis 3D-nya berubah. Begitu ya. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, halamannya menjadi min 100. Oke, ini salah satu konsep BIM ya, masih salah satu. Nah, makanya tidak boleh ditarik. Kalau tarik gimana? Oke, saya tunjukkan kenapa kalau ditarik nggak boleh. Oke, ini unconnect ya, ini saya ganti warnanya. Nah, ini ya saya ganti warnanya. Ini unconnect. Sepertinya sama ya, ya. Mari kita lihat kalau kita lagi proses desain. Atapnya saya tidak mau 7.500 tapi saya mau 8.000 supaya rumah saya gagah. Jadi level atap tinggal dimasukkan. Oke. Ini yang tadi bukan yang unconnect, yang terjadi adalah dia tidak ikut data yang kita masukkan tadi. Nah, maka ini kalau kita lihat ya, top constraint-nya bukan atap tapi unconnect. Jadi gambar awal sih nggak ada bedanya, tapi dalam proses desain nantinya akan berbeda. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begitu kira-kira penjelasan kenapa di Revit itu kita tidak boleh tarik-tarik saja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah floor ini selesai, setelah dinding ini sudah kita cek dan oke, maka kita ke langkah berikutnya adalah kita memasukkan pintu dan jendela. Jadi di sini kita masuk lantai 1, kita masukkan pintunya, kita pilih arsitektur doors, sementara kita pakai yang ada dulu. Tapi kalau ada pertanyaan, ada nggak jenis lain? Ada, saya akan ajarin load family untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi sementara kita gunakan yang ada dulu. Kita pilih ini. Nah, kalau ini sih kalian pasti sudah tahu ya, jadi tinggal dimasukkan aja. Ya, seperti itu ya. Tinggal dirapikan. Nah, ini juga misalkan. Kemudian window. Saya gunakan yang ini. Saya gunakan ini juga. Kemudian di sini saya pilih, ini klik. Tapi ini ukurannya saya ganti yang kecil. Ini ya. Nah, kemudian kalau kita pilih, ini kan ada. Nah, ini kita bisa langsung aja ketik. Nah, atau ketik misalkan seperti ini. Nah, kemudian copy multiple ya. Supaya saya bisa langsung copy banyak. Ya. Nah, Bu, ukurannya bagaimana? Saya mau rapi. Tinggal kalian pilih nih. Nah, ya kan? Ini saya masih kasih 600. Nah, ini kita pilih. Ini kita langsung rapikan 600. Ini kita tinggal ketik aja. Nah, oke, jadi jaraknya sama. Nah, ini juga klik. Nah, ini ya. Saya mau mepet. Kita mau ini mepet. Tinggal modify, align. Kita klik aja di sini. Klik. Nah, seperti itu. Ini tengah ya.
Nah, ini tengah pasti. Nah, udah selesai, kita ke lantai 2. Masukkan juga doors. Misalkan ya. Oke ya. Ini seperti ini. Tuh. Ya. Kemudian windownya saya masukkan. Seperti ini misalkan. Ini seperti ini. Ya. Tinggal diklik. Oke, saya pakai line karena maunya rapi. Nah, yang di sini juga maunya rapi, jadi klik line. Klik di line gitu, supaya rapi. Nah, dia langsung menyatu kan. Oke, nah jadi setelah kita masukkan atau kita pasang pintu dan jendela, langkah berikutnya apa? Kita akan langkah berikutnya adalah kita create tangga sama railing, ya. Jadi tangganya ini kita lihat dulu tangganya dari level berapa. Kalau gambar aneh ini saya taruh tangganya di luar ya biar gampang dilihat. Itu sebenarnya tangganya adalah bukan dari level 1 tapi dari level halaman karena kan di luar ini kan dia dimulai dari halaman. Jadi kita masuk dulu halaman, floor plan halaman ya. Kita masuk floor plan halaman. Untuk bikin tangga kalian harus masuk arsitektur, style ya. Oke. Nah, sebelum tangga dibuat harus cek properties top level. Jadi di sini base level maksudnya adalah tangga itu dimulai dari level berapa. Top level artinya tangga itu nanti sampai level berapa. Jadi kalian harus cek. Harus betul-betul di lantai 2. Setelah itu kembali lagi ke gambar, tangganya kita mulai dari mana? Mulai dari sini, kira-kira mulai dari sini. Klik kiri, geser. Ini kok kebablasan? Nggak apa-apa, karena kita bisa move. Yang penting adalah pada waktu bikin tangga, perhatikan kursornya dan perhatikan ada tulisannya di situ. 17 riser create, 4 remaining. Remaining 4 itu artinya kalian kurang 4 anak tangga. Jadi remainingnya itu harus 0. Jadi mouse-nya harus lost begini sampai 0 remaining. Ya, klik kiri, tangganya jadi kan, kemudian selesai, finish. Nah, secara otomatis begitu finish, kalau kita di lantai yang bawah, ya, itu tangga itu akan jadi gambar kerja. Jadi kalian perhatikan kan, ini kan jadi gambar kerja, langsung keluar tulisan up. Kalau kita mau geser ya, kita bisa pilih modify, move, kita pilih, atau pilih dulu, maaf, atau pilih seperti pilih ini ya, pilih tangganya. Ini bisa kita geser-geser aja. Mau kemana tangganya? Kalau saya lebih suka move. Kenapa? Karena sangat akurat. Jadi ini saya taruh di sini. Ini move. Maaf, constraint-nya harus mati. Ini dipilih terus tarik sini kan supaya pas tangganya. Nah, kalian lihat tangganya sudah di bawahnya ini. Ini lantai 1, perhatikan dia akan keluar up. Dan ini otomatis. Kalian perhatikan, kalau saya pindah ke lantai 2, kalau dari lantai 2 kan otomatis tangganya dari atas ke bawah. Dan di gambar kerja di lantai 2 itu harus ada tulisan down. Ya, atau DN lah singkatannya. Jadi begitu kalian masuk floor plan lantai 2, ini akan otomatis berubah. DN. Dan arah panah berubah juga. Kalau di lantai 1 otomatis seperti ini. Kalau di 3D otomatis jadi 3D. Selesai.
Oke, jadi begitu ya untuk create tangga. Oke, selanjutnya setelah tangga ini sudah kita buat, kita akan bikin railingnya. Nah, ini kan ada railing nih, ada railing. Kita masuk ke lantai 2. Oke, kita masuk lantai 2. Nah, untuk tangga, railing tangga yang nyambung, jadi di sini kan ada railing dan ini harus menyambung ke sini. Caranya adalah railing tangganya dipilih. Jadi kalau kita klik di sini ya, klik. Nah, ini yang kepilih tangga keseluruhan. Tapi kalau kursornya kalian taruh di ujungnya, di ujung sini, klik. Ini yang terpilih adalah hanya railing. Jadi yang ujung ya, klik. Ini yang kepilih hanya railing. Kemudian edit path, klik. Akan keluar garis ini, garis magenta ini warnanya. Ya. Bagaimana membuat railingnya? Kalian tinggal line. Ya, ini kan ada garis magenta nih. Klik, harus klik, tidak boleh ditarik. Kemudian saya geser ke sini. Ini ya. Nah, selesai kan? Ini kan kita lihat 3D-nya. Nanti railingnya akan, kalau kita lihat nanti ini dia akan menerus. Ya, seperti itu. Nah, untuk bikin railing yang belakang kanan tidak ada tangganya, maka kita masuk ke lantai 2. Perintahnya arsitektur, railing ya, railing. Kemudian kalian langsung klik aja. Bikin railing seperti ini. Bikinnya seperti ini, hanya garis gitu ya. Ini garis. Kemudian di edit finish. Kita lihat. Nah, sedangkan untuk tipe-tipe railing ada yang punyanya Revi sendiri, itu kalian bisa pilih ya. Di sini ada properties. Nah, railing ini kan tipenya adalah pipe, pipa. Nah, saya mau yang glass bottom. Nah, seperti ini. Saya mau railingnya seperti ini misalkan. Atau saya tidak mau railingnya seperti ini, tapi saya mau rektanguler. Bisa. Ya, seperti itu. Ini ya. Tergantung dari ininya. Kalau nggak ada glass bottom ya cuman ini sama ini ya cuman ini aja jenisnya. Misalkan, maaf. Ini saya pilih railing, saya pilih yang glass bottom. Ya, jadi untuk jenis railing saya belum ngajarin cara bikin tipe railing sendiri ya. Jadi yang ada dulu kalian gunakan. Oke. Setelah tangga dan railing selesai, apa yang kita buat? Yang pasti kita harus bikin roof-nya dulu. Jadi kita harus bikin atap. Nah, untuk bikin atap, ini ada 2 jenis atap ya kalau kita lihat. Yang atap pertama itu atap perisai yang paling atas sendiri, dan yang di atasnya balkon itu adalah atap dak. Itu project browser. Nah, kemudian floor plan-nya kan di dak, di floor plan dak ya, double klik. Nah, seperti ini dak. Problemnya adalah untuk bikin atap dak itu kita harus tahu balkonnya itu di mana posisinya. Sedangkan kalian lihat di sini, ini nggak kelihatan, balkonnya nggak kelihatan sama sekali. Nah, jadi kita harus bisa mengubah view-nya supaya kita bisa kelihatan balkonnya. Nah, caranya adalah perhatikan ya, properties. Terus cari namanya underlay. Ini akan selalu kita gunakan. Underlay ya. Nah, di underlay ini kan none. Berarti kita nggak melihat. Nah, kita ganti level 2. Artinya kita melihat gambar di lantai 2 karena posisi balkon di lantai 2. Kalian pilih lantai 2 ya, apply. Nanti akan kelihatan lantai 2 itu. Warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu itu artinya gambar itu hanya refleksi. Ya. Nah, oke Yonatan. Sebentar. Ini penting sekali untuk tahu bagaimana kita mengubah posisi underlay karena nanti di proses desain itu underlay ini penting sekali supaya kita bisa gambar dengan mudah. Jadi caranya adalah properties, cari ya, klik pakai kursor gini,
terus cari underlay. Yang penting ada tulisan underlay. Di beberapa versi bawah itu underlay-nya nggak ada di sini, tapi langsung di sini underlay gitu. Jadi klik masuk level ini. Kemudian di floor plan duct kita akan bikin roof jenis duct. Arsitektur, roof, kita pilih yang soffit. Jadi soffit ini adalah roof yang jenisnya lurus, jadi nggak bisa ditekuk. Soffit. Kemudian jenisnya cuman ini, sementara pakai yang ada. Terus kita bikinnya, saya sih gunakan pakai rectangle aja, karena biar lebih gampang. Jadi klik kiri, geser seperti ini, ya. Kemudian pilih, ini kita bisa setting 2500, escape, pilih 5000. Oh, saya maunya 4500, misalkan ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Oh, ini kok kayaknya nggak pas. Ya, sudah nggak apa-apa. Ini kan desain. Jadi kalau desain kalian harus dengan mudah bisa mengubah nilainya. Tapi nilai yang diubah tidak boleh ngawur ya. Nah, ini dak 1. Sekarang dak yang nomor 2. Saya pilih arsitektur, roof, di kiri di sini ya, pilih soffit. Saya gunakan rectangle. Kemudian kenapa saya scroll supaya kelihatan aja. Nah, kemudian saya klik ini. Kita bisa adjust nilainya yang pas, misalnya 3200. Atau 3000 aja deh, ya udah 3000. Ya. Setelah itu jangan lupa finish. Kita lihat 3D-nya. Kita punya atap dak. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin atap perisai. Berarti kita masuk ke floor plan, level atap. Double klik kiri. Nah, begitu kita masuk level atap, nggak ada apa-apa. Iya, karena underlay-nya itu belum dirubah ke lantai bawahnya. Jadi, stepnya sebelum bikin atap adalah properties, cari underlay, kita ganti lantai 2. Ya, oke. Kemudian baru kalau sudah terlihat refleksi dari lantai 2, jadi ini refleksinya, kita ke arsitektur, roof, kita pakai roof by footprint. Kemudian kita pilih menggunakan line. Sebelumnya jangan lupa offsetnya harus dimasukkan dulu. Jadi offset itu overhangnya ya. Di sini saya masukkan 1000 misalkan. Artinya kalau kita klik di sini maka akan ada jarak 1000. Nah, ini kita bikin ya. Kita bikin. Ya. Dan ini harus bertemu. Ujungnya harus, dan ini harus nyambung. Ya, jadi nggak boleh cross, juga tidak boleh kurang. Setelah itu finish. Nah, kita sudah dapat konsep ya. Saya bilang konsep. Oke, kurang. Saya bilang konsep. Oke, kurang satu lagi. Yang terakhir adalah kita harus pasang, karena ini gambarnya saya beri kolom ya, tiang ya. Mau nggak mau kalian harus memasukkan kolom dan tiang. Oke, kolom dan tiang yang saya pasang di sini adalah kolom arsitektur. Jadi kita lihat, kita semua ke lantai 1 ya, lantai 1. Yang di sini ada kolom, juga di sini ya. Oke, jadi perintahnya ada di arsitektur, kolom arsitektur. Kemudian di properties ini ada beberapa pilihan tebalnya ya. Saya belum ngajarin bagaimana cara mengubah. Kalau misalnya saya mau kolomnya 500 kali 500 mili atau 30
senti kali 30 senti, tapi yang ada dulu di sini ya. Jadi di sini saya pilih 457 kali 457 mili. Kemudian besar juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi di sini tingginya kalian lihat datanya, ini nanti sampai lantai 2. Saya klik ngawur aja, klik di sini gitu kan, misalkan. Nah, kemudian kolom ini digeser dengan menggunakan modify align. Ya, ini lebih mudah gesernya. Klik kiri, taruh. Nah, seperti ini. Jadi klik dulu, klik kedua. Klik dulu, klik kedua. Nah, yang di sini juga arsitektur, kolom arsitektur, tapi tingginya ya bukan di lantai 2, tapi di lantai dak. Oke, taruh aja ngawur gitu. Ya. Baru setelah itu saya pilih modify, align, ya. Saya pasi di sini. Jadi kita bisa pasin dari jarak yang jauh. Kemudian kita lihat. Nah, kemudian ini betul-betul pas nggak? Oh nggak, ini harusnya di halaman. Jadi pilih properties lantai 1 halaman. Ya. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau kita lihat, nah ini jadi. Ya, dan gambar ini jadi dan bisa dipertanggungjawabkan secara gambar kerja. Artinya bagaimana? Kalau gambar ini kita simpan dalam floor plan, ini ya lantai 1, ini akan jadi gambar 2D. Ya. Kalau kita masuk ke elevation tampak seperti ini adalah gambar 2D. Jadi bukan gambar 3D yang tampak dari depan. Beda ya. Dan ini benar-benar gambar 2D. Bagaimana gambar kalian itu bisa diekspor ke AutoCAD dan bisa dibuka di AutoCAD. Jadi kalian nggak perlu gambar lagi gitu loh. Dari sini gambar ini kalian sudah dapat tampak 4, sudah dapat denah, sudah dapat set plan, sudah dapat 3D. Kalau nanti saya ngajarin section, kalian juga sudah dapat potongan. Jadi komplit gitu, tidak perlu gambar lagi ulang dan semuanya akurat. Begitu sampai AutoCAD, gambar itu apakah 3D? Tidak, gambar itu betul-betul 2 dimensi. Kalau yang kita ekspor itu adalah ukuran, ya betul-betul itu adalah ukuran. Kalau itu arsir ya dia itu arsir. Gitu ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya, belum selesai. Oke, di elevation selesai. Oke, di elevation ini kita bisa atur ya, kita rapiin gini. Ya, jadi sini ini saya mau rapiin itu. Ini bisa ditarik-tarik semuanya dan sama. Kemudian dari note juga ini saya mau rapikan gitu. Mau rapikan. Pilih ya, klik kiri tahan, geser. Nah, oke, yang lainnya sih kalian bisa rapikan seperti ini. Yang lainnya bisa dinyalakan ya. Cuman di sini saya mau memberitahu bahwa di elevation itu kita bisa menggunakan ini loh, visual style inilah. Jadi bisa hidden, bisa nyalakan shadow. Kemudian kalian bisa realistis. Nah, ini bisa realistis. Kemudian shadownya di off boleh. Atau saya mau yang sini kemudian shadownya di off. Ya. Dan masing-masing tampak itu bisa dengan tampilan-tampilan yang berbeda. Jadi di sini saya nyalakan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi contoh gambar yang saya berikan. Oke. Kemudian ini atap. Nah, oke. Sekarang bagaimana bikin perspektifnya ya? Karena kan yang saya tampilkan tadi itu kan perspektifnya seperti apa. Nah, untuk bikin perspektif itu dari side sini ya. View, kamera. Oke, terus kalian berdiri di mana?
Misalnya saya bikin di sini. Klik, lepas, di kiri. Nah, nanti akan keluar perspektif. Oke, perspektif ini juga bisa di setting seperti ini atau wireframe seperti ini. Ya, seperti gambar tadi itu wireframe. Nah, seperti ini. Saya ulang ya. Floor plan, side, view, 3D view, kamera ya. Kali ini saya bikin di sini. Klik kiri lepas ya, klik kiri lepas. Kemudian targetnya kemana? Langsung ke sini klik kiri. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini kotaknya itu bisa diklik kiri seperti ini. Nah, kemudian kalian juga bisa kita pilih gitu ya menggunakan tekan shift. Nah, ini bisa digeser seperti ini. Nah, seperti itu bisa juga di setting. Nyalakan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu cara gampang kok, pasti yang sudah pernah menggunakan 3D model lainnya pasti sangat mudah memahami bagaimana create kamera. Kemudian selanjutnya uh, selanjutnya adalah render. Jadi di sini view selain kita bisa bikin kamera, kita bisa render. Nah, render di Revit ini tinggal dipilih aja untuk apa namanya kualitasnya. Sementara kalian saya sarankan hanya mengubah ini dulu ya, nanti secara selanjutnya saya akan jelaskan ini apa nanti ya. Ini dulu ya. Saya ambil yang medium aja supaya cepat ngerendernya. Terus di sini ada render. Kemudian tinggal ditunggu aja. Jadi tinggal klik aja rendernya, kemudian ditunggu rendernya. Saya pilih yang medium aja. Oke. Nah, kalau sudah di-render, bagaimana cara nyimpen render ini? Jadi render ini kalau nggak disimpan ya hilang. Nah, setelah proses render di Revit ya, kemudian ini ada export. Nah, ini ada export, klik. Nah, kemudian nah ini kalian tinggal pilih, ini ada BMP, ada JPEG, ada PNG ya. Ini saya pilih JPEG, terus kemudian saya contoh gitu misalnya, tinggal di render. Nah, itu nanti sudah tersimpan ya, karena begitu ini kita matikan, kita geser, rendernya akan hilang seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk menyimpan gambar hasil render. Sedangkan di contoh yang saya berikan ke kalian itu ada denah yang image, kemudian ada tampak yang image gitu kan. Nah, kalau yang itu caranya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau menyimpan image lantai 1, ya ini lantai 1, image lantai 1, maka kalian harus ke file ya, export. Nah, di export ini ada macam-macam caranya. Sementara saya hanya ngajarkan image and animation. Walkthrough ya. Tapi di sini kalian pilih yang image. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Zoom to-nya 100%. Nah, kemudian formatnya ini kalian bisa milih, otomatis semakin raster image-nya semakin besar, semakin bagus juga semakin lama. Di sini saya ambil aja 72 biar tidak terlalu lama nungguinnya. Kemudian change itu kalian mau simpan di mana? Di sini saya tulis lantai contoh misalkan. Save. Oke. Nanti dia akan jadi image. Demikian juga kalau elevation. Shot ini ya. Oke. File. Maaf. Export. Image. Ya. Change di mana ya? Tampak contoh misalkan. Oke.
Nah, selesai sudah. Jadi ini sudah selesai, tinggal kita bisa lihat gambar image-nya. Oke, gambar image-nya saya tunjukkan ya. Nah, ini hasil render dari Revit, belum saya utik-utik, saya biarkan asli seperti ini. Ya. Nah, ini yang tadi barusan kita render ya, tadi. Nah, ini adalah gambar image-nya. Nah, kalau uh, hasil ekspornya mepet begini ya nggak apa-apa, sementara seperti itu dulu nanti. Nah, seperti ini ya mepet, nggak apa-apa.